Seorang gadis berusia 16 tahun, yang hidup bersama dengan orang tuanya dan adiknya, pergi tidur di kamarnya dan paginya ditemukan meninggal. Polisi segera meyakini bahwa mereka sedang berurusan dengan pembunuhan. Tapi tidak ada seorang pun yang mendengar sesuatu malam itu. Perlu 31 tahun untuk memecahkan kasus itu. Tapi tidak ada yang siap menghadapi kejadian itu. Paul Cox lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1973 di Kansas City, Missouri. Orang tuanya segera memiliki 2 anak perempuan lagi. Keluarga itu tinggal di sebuah rumah kecil berlantai 2 yang berada di lingkungan pemukiman yang keras. Sejak kecil ia membantu orang tuanya mengasuh adiknya, rajin beribadah di gereja dan hobi berenang. Ketika menginjak 16 tahun, ia bekerja paruh waktu di sebuah taman hiburan setempat. Keluarganya hidup pas-pasan, sehingga ia harus mencari uang tambahan selama waktu senggang sepulang sekolah. Ia menghabiskan sebagian besar waktu liburan musim panasnya di tahun 1989 untuk bekerja. Tugas utamanya sebagai penjaga kas dan menjual tiket. Pada Rabu, tanggal 26 Juli tahun 1989 ia menyelesaikan pekerjaannya sekitar pukul 10 malam. Ibu dan adiknya menjemputnya dengan mobil, sebab makan waktu lama kalau pulang dengan angkutan umum. Segera setibanya di rumah, Paul pergi tidur karena esok paginya ia harus kembali bekerja. Gadis itu tidur di lantai 2, ia punya kamar sendiri. Adiknya biasanya tidur di kamar sebelahnya, tapi malam itu ia tidur sendirian di lantai 2. Malam itu Amber, adiknya yang setahun lebih muda, sedang menjaga adik bungsu mereka. Amber memutuskan untuk tidur di lantai bawah, karena lebih sejuk. Malam itu panas sekali, dan AC yang berfungsi hanya yang ada di lantai 1. Orang tua mereka juga tidur di lantai 1. Pagi harinya, sekitar pukul 9 mereka dibangunkan suara alarm jam yang ada di kamar Paul, tapi ia tidak mematikannya. Lalu adik dan ibunya pergi ke kamar gadis itu, dan mendapati pemandangan yang mengerikan. Gadis itu terbujur kaku, tanpa tanda-tanda kehidupan. Lehernya terlihat memar, dan tidak ada detak jantung. Orang tuanya segera menghubungi ambulans, tapi gadis malang itu sudah tak tertolong lagi. Kelihatannya ia sudah meninggal berjam-jam sebelumnya. Setelah diperiksa, ahli medis memastikan gadis itu meninggal karena dicekik, dan ia telah dianiaya. Sedari awal polisi menyadari investigasi kasus ini akan sangat sulit. Meskipun gadis itu dibunuh di kamarnya sendiri, di rumahnya yang kecil, orang tua dan adiknya tidak mendengar apapun malam itu. Bagaimanapun, ada sebuah fakta, AC di rumah itu sudah tua dan sangat berisik, hingga menutupi suara lainnya. Satu-satunya keganjilan yang disadari adiknya, anjing pudel mereka terlihat gelisah dan menggonggong, tapi mereka tidak begitu memperhatikannya. Mereka pikir itu hanya karena anjing itu sedang hamil. Setelah penyelidikan, polisi mendapatkan beberapa temuan penting. Mereka berteori, si pelaku atau para pelaku menyusup ke rumah itu lewat jendela lantai 2. Ada sebuah truk trailer tua yang diparkir di sebelah rumah itu, yang bisa dengan mudah digunakan untuk memanjat kanopi di luar rumah itu. Jendela kamar Paul dibiarkan terbuka, sebab tidak ada AC di lantai atas, dan tentu ia kegerahan malam itu. Di kamarnya ahli forensik mendapatkan petunjuk penting yang pertama, beberapa helai rambut pendek, sedikit bercak darah, dan bercak air mani di atas tray ranjang. Semua itu dikirimkan ke laboratorium untuk diteliti. Sebagai tambahan, beberapa barang di rumah itu telah raib termasuk radio, konsol permainan Nintendo, dan tape perekam stereo. Sebagaimana beberapa barang bukti yang ditemukan di halaman depan rumah itu. Detektif juga menemukan bahwa beberapa benda telah dicopot dari kloset kamar di lantai 2. Mereka yakin pelakunya bersembunyi di kloset itu, sambil menunggu semua orang di rumah itu tidur.
Biasanya adiknya tidur di kamar itu, tapi tidak malam itu. Polisi menemukan keganjilan lainnya. Sebuah topi tentara ditemukan di kamar Paul. Keluarga itu tidak pernah melihat gadis itu memakainya. Jadi, detektif berasumsi si pembunuh mungkin lupa akan topi itu. Meski terdapat serangkaian bukti, polisi tidak bisa segera mengidentifikasi tersangka. Masalahnya, di tahun 1989 forensik DNA belum semaju sekarang, dan belum ada database genetik secara umum pada tahun-tahun itu. Detektif Benjamin Caldwell yang menangani kasus itu mengatakan kemungkinan pelakunya beberapa orang, dan mereka sudah betul-betul mengenal rumah itu. Mereka tidak hanya tahu cara menyusup ke lantai atas lewat halaman belakang di kegelapan malam, tapi juga hafal posisi kamar-kamar di rumah itu. Selanjutnya polisi harus menemukan para saksi. Mereka menginterogasi para tetangga, teman, dan kerabat Paul. Tapi semua keterangan mereka tidak ada yang meyakinkan. Detektif menghadapi masalah yang pelik. Lingkungan di mana rumah itu berada sangatlah miskin dan banyak kasus kejahatan yang terjadi di sana. Banyak geng kriminal, dan para anggotanya sulit untuk diadili. Sebulan setelah pembunuhan itu, kasus ini mendapatkan titik terang. Polisi mendapatkan seorang saksi, yang menunjukkan mereka kepada 3 tersangka. Saksi ini tahu sejumlah fakta penting yang tidak pernah dibocorkan kepada polisi, sehingga keterangannya ditanggapi dengan serius. Tersangkanya 3 remaja laki-laki, salah satunya sekelas dengan Paul. Mereka ditahan dan diinterogasi, tapi mereka menolak keterlibatan mereka dalam pembunuhan itu. Dalam pencarian rumah mereka, polisi menemukan barang yang dicuri dari rumah korban. Ini cukup bukti untuk menuduh mereka terlibat pembunuhan itu, tapi hal ini pun mengecewakan polisi. Mereka tiba-tiba menarik kembali pernyataan mereka, dan berhenti bekerja sama dengan polisi. Di samping itu, kedua analisis DNA yang didapatkan dari sampel rambut, darah, dan air mani di TKP tidak ada yang cocok dengan para tersangka. Pada tahun-tahun itu, para ahli forensik belum bisa segera memastikan kecocokan dari sampel-sampel itu, dan hasil tes yang mereka lakukan menunjukkan hasil yang meragukan. Meski demikian, polisi mampu mendapatkan informasi penting dari salah seorang saksi. Ia mengakui malam itu menyusup ke rumah gadis itu untuk menemani gengnya mencuri di rumah itu. Ia menggambarkan cara mereka memanjat ke lantai 2 lewat kanopi, bahkan menambahkan detail-detail yang belum polisi ketahui. Menurut pengakuannya, ketika ia melemparkan tape perekam keluar jendela, gagangnya copot, dan ia menyembunyikannya di semak-semak. Polisi tidak menemukan benda itu di sana. Karena kesediaannya untuk bekerja sama dalam investigasi polisi dan tidak adanya bukti keterlibatan dalam pembunuhan, polisi lalu melepaskannya dan investigasi terhenti lagi. Kelihatannya para saksi diintimidasi, dan tanpa kesaksian mereka di persidangan, kasus itu hampir tidak mungkin terungkap. Yang publik ketahui adalah bahwa salah seorang dari mereka mendekam di penjara karena mencuri di rumah Paul malam itu. Investigasi kasus pembunuhan itu pun sementara ditutup. Polisi tidak membuka kembali investigasi sampai awal tahun 2000, dan hal yang pertama dilakukan adalah mengunggah sampel-sampel DNA dari TKP ke database Codis. Hal itu bisa saja dilakukan beberapa tahun sebelumnya, mengunggah sampel DNA dari para kriminal yang mencoba tindakan kriminal serius. Sayangnya, tidak ada yang cocok dengan sampel DNA dari si pembunuh Paul Cox. Peran penting database ini akibat kemajuan sains di bidang DNA. Hal itu juga memungkinkan polisi kembali mengumpulkan sampel DNA dari 3 orang tersangka utama itu, lalu mengadakan tes yang lebih mutakhir. Kali ini para ahli bisa memastikan bahwa rambut, darah, dan air mani itu bukan berasal dari ketiga tersangka itu. Ini agak aneh, karena faktanya tersangka menyimpan barang-barang kepunyaan gadis itu.
Detektif berspekulasi bahwa malam itu para tersangka benar-benar melakukan perampokan di rumah itu, tapi ada seorang lagi bersama mereka. Orang itulah yang telah menganiaya dan membunuh gadis itu. Semua itu bahkan memunculkan lebih banyak pertanyaan. Mungkinkah si pembunuh menyusup ke rumah itu tanpa siapapun tahu? Sebagaimana tidak ada yang tahu ia meninggalkan TKP. Polisi masih belum juga mendapatkan jawabannya. Semenjak itu, polisi kembali menghentikan investigasi selama bertahun-tahun. Keluarga Vaughn semakin tidak yakin bahwa kasus itu akan terungkap. Mereka tetap yakin ketiga tersangka itu benar-benar berada di rumah itu pada malam itu, dan bisa menunjukkan si pembunuh, tapi tidak mau melakukannya. Satu-satunya pelajaran berharga bagi mereka adalah sampel-sampel DNA yang disimpan di laboratorium kepolisian. Pada tahun 2018, sesuatu yang menarik terjadi. Amber, adik Vaughn, mengungkapkan beberapa detail yang ganjil mengenai kasus itu. Ia mengungkapkan fakta yang belum diketahui polisi dalam sebuah forum populer Amerika mengenai kasus kriminal yang tak terungkap. Lebih dari 20 tahun keberadaannya, forum ini memperoleh reputasi yang handal, dan para partisipannya telah banyak membantu dalam mengungkap kasus-kasus besar. Postingan Amber di forum itu layak diperhatikan. Pada waktu itu ia bekerja sebagai pengasuh anak-anak, dari hari Senin sampai Jumat, dan ada di rumah pada siang hari. Pada akhir pekan ia biasanya tidur di kamar lantai 2, di mana si perampok menyelinap masuk. Menurutnya, para penjahat itu bisa saja segera tertangkap basah. Ia menambahkan bahwa mereka kemungkinan telah mengintai rumah itu, dan menunggu sampai ibu dan adik Vaughn pergi menjemputnya. Tapi itu sudah tahun 2018, dan sains di bidang DNA sudah jauh berkembang. Banyak kasus yang terlupakan kembali diungkap berkat kemutahiran analisis terbaru. Para kerabat Vaughn menyadari hal itu, dan mendesak polisi untuk segera membuka kembali investigasi kasus pembunuhan itu. Mereka terus mendesak polisi, dan tetap mendapatkan jawaban yang sama. Tes DNA memerlukan biaya yang besar, dan polisi punya banyak kasus yang sedang ditangani. Untuk alasan itu, polisi meminta mereka untuk bersabar menunggu giliran. Mereka berinisiatif untuk mengadakan penggalangan dana pada tahun 2019. Keluarga Vaughn bersedia untuk menanggung seluruh biaya, dan menawarkan hadiah $10.000 bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi yang menunjukkan si pembunuh. Sehubungan dengan investigasi kasus ini, di media dan sejumlah pernyataan dari keluarga Vaughn, banyak orang yang peduli dan menawarkan bantuan, agar keluarga Vaughn segera bisa mengumpulkan dana. Tapi, sejauh itu pun keluarga Vaughn harus kecewa, karena polisi menolak untuk segera mengadakan investigasi, meski biayanya ditanggung oleh para kerabat korban. Pimpinan detektif menjelaskan bahwa, dalam situasi seperti itu, hal itu akan mengundang masalah besar. Jika keluarga korban yang membiayai kasus semacam itu, keluarga korban yang lainnya akan menuntut perlakuan yang sama. Lagi pula mustahil memberlakukan hal itu, mengingat sedikit sekali laboratorium yang dapat mengadakan tes DNA yang inovatif, dan dengan berbondong-bondongnya tuntutan semacam itu, sumber daya mereka tidak akan memadai. Perusahaan yang terkemuka di bidang ini yaitu Parabon Nanolab, yang membuat kemajuan pesat di bidang tes DNA, hingga memungkinkan untuk membuat rekayasa potret si pemilik DNA. Kerabat korban menuduh polisi menunda-nunda kasus itu untuk alasan lainnya. Mereka hanyalah keluarga miskin yang tinggal di lingkungan yang buruk, sehingga pembunuhan bukan prioritas investigasi di sana. Dalam sebuah wawancara, Amber, adik Vaughn, mengatakan bahwa, jika saja kasus itu menimpa keluarga kaya, atau tokoh masyarakat, investigasinya pasti akan disegerakan. Akhirnya, pada akhir tahun 2020, terobosan yang telah lama ditunggu terjadi, tapi fakta yang terungkap akan sangat mengejutkan keluarga Vaughn.
Dengan pembiayaan FBI, polisi mengirimkan sampel-sampel dari kamar Paun ke laboratorium. Di sana sampel-sampel tersebut diteliti secara detail, dan mencari kemungkinan adanya hubungan kekerabatan antara keluarga Paun dengan si pembunuh. Pada November tahun 2020, mereka menemukan si pemilik DNA tersebut, yang adalah sepupunya sendiri, Donald Cox. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan seluruh keluarga Paun. Ketika peristiwa itu terjadi, Donald berusia 21 tahun dan tak seorang pun mencurigai keterlibatannya. Mereka mengatakan bahwa Donald adalah orang yang bermasalah dan kerap dipenjara. Dia diadili karena kejahatan ringan, seperti pencurian dan kepemilikan barang-barang ilegal. Sayangnya, pada tahun-tahun itu, polisi belum mengambil sampel DNA untuk kejahatan semacam itu. Kalau tidak, tentu kasusnya bisa terungkap jauh lebih cepat. Donald tewas karena overdosis pada tahun 2006. Polisi menginvestigasi kematiannya, karena situasi dan kondisi tertentu yang mencurigakan. Oleh karenanya, hasil investigasi terhadap sampel DNA-nya disimpan, tapi belum diunggah ke database FBI, karena Donald sebagai korban bukan pelaku. Setelah para ahli menginformasikan kepada polisi mengenai temuan mereka, mereka mencocokkan sampel yang didapat dengan sampel dari air mani tersebut, dan hasilnya 100% cocok. Meski adanya tekanan terhadap temuan ini, para kerabat akhirnya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang menghantui mereka selama 31 tahun. Ada satu poin tersisa dari keseluruhan kisah ini, yaitu banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa ketiga tersangka sebelumnya juga ada di rumah korban malam itu. Sekarang jelaslah sudah, bagaimana si pelaku mengenali rumah itu dan rutinitas keluarga korban dengan baik, sehingga ia dengan mudah menyelinap masuk, dan tahu betul situasi di rumah itu. Bagaimanapun juga polisi telah menutup kasus ini, dan tidak ada tuntutan baru terhadap ketiga orang itu. Amber, adiknya Paun, mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa pentingnya pengakuan ketiga orang itu. Meski mereka ada di rumahnya pada malam itu, mereka mungkin tidak menyaksikan pembunuhan itu. Donald kemungkinan telah lebih dulu berada sendirian di rumah itu, dan baru menyerang korban setelah para pencuri itu melarikan diri. Felicia, adiknya Amber, menambahkan bahwa ketiga orang itu telah dibayar untuk aksi mereka selama itu. Selagi kasus itu belum terungkap, semua tetangga korban yakin ketiga orang itu terlibat pembunuhan, sehingga diperlakukan dengan sangat buruk, dengan segala konsekuensinya. Menurut pengakuan adik-adik korban, kehidupan mereka hancur begitu saja, setelah kasus itu bertahun-tahun ditutup. Para kerabat korban melihat konsol permainan Nintendo itu berada di rumah tersangka, dan mereka ingat bahwa benda ini adalah salah satu yang hilang dari rumah korban. Kasus ini telah diberitakan media, dan para tetangga korban sudah tahu detailnya. Donald hidup selama 17 tahun tanpa hukuman, selama itu pula tidak ada kejadian apapun yang diberitahukan kepada keluarganya. Tapi akhirnya, kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang telah mengantarkannya ke makamnya, dan tak lagi mengancam siapapun. Mohon bagikan pendapat Anda tentang kisah nyata ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like kalau suka video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.